Solidaritas dari Bali untuk petani pakel. Petani pakel. Petani pakel. Petani pakel. Sejumlah kelompok aktivis mendukung pembebasan 3 petani pakel. Tapi, tahukah mereka fakta di balik narasi bertagar rebut kembali pakel itu? Pertama, Mulyadi bukanlah petani seperti yang dinarasikan oleh Walhi, melainkan ia adalah kepala desa pakel. Guna mendapat dukungan kelompok aktivis, Walhi membuat narasi bahwa Mulyadi adalah petani, padahal ia adalah politikus ulung di lingkup desa pakel. Kita sudah punya data yang jelas. Data yang jelas. Yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga. Karena sudah ada izin, akte 1929 itu sudah jelas. Demi memenuhi ambisinya mendapat kursi kepala desa, Mulyadi saat itu menjanjikan pembagian tanah bagi warga yang memilihnya menjadi kepala desa. Akta 29 dipegang lagi dengan namanya Pak Suwarno. Pak Suwarno sebagai kepala dusun untuk dibuat alat lagi. Pak Mulyadi mencalonkan diri. Apabila terpilih menjadi kepala desa, Akta 29 mau diperjuangkan. Usai terpilih menjadi kepala desa, Suparmo yang saat itu menjadi tim ses mencoba membuktikan legalitas Akte 29. Namun, apa yang didapat? Menanyakan sejauh mana si Akta 29. Saya mengikuti, diterjemahkan di Surabaya. Apa sih artinya bahasa Belanda? Saya ingin tahu bisa apa enggak untuk mengambil tanah. Ternyata tidak bisa karena bukan egendomnya, hanya surat membuka lahan. Tak hilang akal, Mulyadi lantas mengeluarkan surat kepala desa yang menyatakan bahwa areal lahan milik Bumisari berstatus hak rakyat. Meski pada akhirnya ia mencabut surat tersebut. Sesuai janji politiknya, ia akan membagikan tanah hak rakyat pada warga desa Pakel guna melanggengkan kekuasaannya. Namun, apakah pembagian tanah yang dijanjikan itu gratis? Di balik itu, Mulyadi dan kawan-kawan telah mempetak-petaki lahan milik PT Bumisari dan menjualnya pada warga senilai 2 juta rupiah untuk setengah hektarnya. Bilangnya itu kan satu lokasi setengah hektar itu 2 juta. Itu kata-katanya kan punya masyarakat gitu, perjuangan. Ya. Saya yang masuk 1 juta yang full itu. 100, 200, 70, tidak tahu saja ada kegiatan apa itu katanya. Terus yang pengukuran itu saya kena 250. Saya ngasih uang 130 masih itu. Masyarakat yang ada di sana itu merasa mengeluarkan uang sudah. Sebelum di peta-peta itu sudah mengeluarkan uang. Akhirnya diadakan pemetaan. Pemetaan diadakan langsung pengukuran manual. Semua warga, kepala desa dengan namanya Pak Suwarno sebagai kepala dusun, Pak Untung sebagai kepala dusun, juga pendengnya Pak namanya Pak Abdillah itu masuk kebun. Itu punya saya itu saya keluar dijual lagi. 1 juta katanya dikasihkan sama saya. Jadi dijual lagi, punya saya dijual lagi 1 juta. Apakah ini dapat dikategorikan mafia tanah? Inilah realita di balik propaganda konflik agraria yang selalu didengungkan oleh Walhi dalam tiap postingannya di media sosial.